Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 36, Harga Akibat Tidur. Keesokan harinya setelah duel, Ye Yuan mendapat pelajaran teori pengobatan. Guru pelajaran teori pengobatan adalah Feng Ruoqing, guru termuda di seluruh akademi Danwu. Dia juga seorang guru yang sangat cantik dengan fans yang tak terhitung jumlahnya. Kelas teori pengobatan Feng Ruoqing selalu penuh, bahkan jika instruktur lain mencambuk kudanya, mereka juga tidak bisa mengejar. Selain itu, setiap siswa akan benar-benar asyik dan tetap menatap Feng Ruoqing. Kelas teori pengobatan yang awalnya kering dan membosankan bahkan tampak menarik. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak terlalu antusias untuk itu. Saat ini, dia sedang mendengkur. Kemarin malam, dia mengeluarkan sejumlah besar energi esensi untuk mengekstraksi dan memurnikan pil esens Qi kelas Transcendent dan saat ini dia benar-benar habis. Setiap alkemis tingkat tinggi juga merupakan master arai. Seseorang di tingkat kaisar alkimia seperti Ye Yuan tentu saja tidak terkecuali. Pil obat tingkat tinggi membutuhkan prasasti susunan untuk mendapatkan efek obat terbaik. Karenanya, formasi susunan adalah pelajaran wajib bagi alkemis tingkat tinggi. Meskipun 6 formasi astral bukanlah susunan tingkat tinggi, mengekstraksi dan memurnikan puluhan ribu pil esens Qi masih menguras Ye Yuan sepenuhnya. Meski begitu, Ye Yuan masih belum selesai mengekstraksi dan memurnikan. Malam ini akan menjadi malam yang panjang lagi, jadi bagaimana mungkin dia tidak tidur? Pada saat semua pil diekstraksi dan disempurnakan sepenuhnya, Ye Yuan akan memiliki beberapa ribu pil esens Qi tingkat Transcendent. Jumlah ini pasti akan mengejutkan siapapun. Perbedaan antara esens Qi Pills tingkat Transcendent dan esens Qi Pills tingkat tinggi pada dasarnya adalah ada harga, tetapi tidak ada penjual. Bagaimana mungkin sesuatu yang bahkan bisa disempurnakan oleh Grandmaster Alkimia hanya ketika mereka beruntung beredar bebas di pasar? Saat pil obat mencapai tingkat Transcendent, akan ada perubahan kualitatif. Sehubungan dengan kemanjuran obat, esens Qi pil tingkat Transcendent sudah tidak lagi kalah dengan pil Yuan peledak tingkat rendah. Selain itu, pil esens Qi tingkat Transcendent tidak memiliki efek samping sama sekali. Bahkan jika seseorang menggunakannya sampai ke alam Qi esensi tingkat ke-9, tubuh mereka tidak akan mengembangkan resistensi apapun terhadapnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki banyak pil esens Qi tingkat Transcendent. Siapa yang berani makan esens Qi Pills kelas Transcendent seperti jelly bean? Kecuali Ye Yuan, meskipun pil Yuan peledak mungkin bagus. Pertama, tingkatannya agak tinggi. Kedua, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia tidak dapat menjamin bahwa setiap pil yang disempurnakan akan bermutu tinggi atau bermutu tinggi, apalagi bermutu Transcendent. Meskipun pil Yuan peledak hanya menggunakan bahan tier 1, harganya masih jauh lebih mahal daripada esens Qi Pill. Bahkan Ye Hang tidak akan bisa menyediakannya tanpa henti. Dalam keadaan ini, pil esens Qi tingkat Transcendent tidak diragukan lagi adalah pil obat yang paling cocok untuk Ye Yuan. Namun, meskipun esens Qi Pills tingkat Transcendent bagus, itu sangat melelahkan. Atribut 7 bintang lotus adalah air, dan itu adalah atribut yin. Umumnya ditemukan di dalam danau roh, cocok untuk dimurnikan. Feng Ruoqing melempar buku Herbal Essentials ke atas meja, saat kata-katanya terus mengalir dengan mudah. Jelas, dia sudah tahu semua atribut tanaman obat ini seperti punggung tangannya. Feng Ruoqing masih muda dan sudah menjadi master alkimia tingkat menengah. Ini membuat banyak senior berkeringat karena malu. Orang harus tahu bahwa meskipun Master Qian yang dipekerjakan oleh Paviliun Obat Wangi adalah seorang master alkimia berpangkat tinggi, usianya bahkan lebih tua dari Feng Ruoqing setengah siklus 60 tahun. Itulah perbedaan bakat. Feng Ruoqing berjalan dengan ringan sambil berbicara tentang subjek dengan sangat akrab, dan tatapan siswa bergoyang mengikuti tubuhnya. Tiba-tiba, Feng Ruoqing sedikit mengernyit dan menghentikan pelajaran. Semua orang tahu bahwa Feng Ruoqing tidak bahagia. Semua orang mengikuti tatapannya hanya melihat seseorang membungkuk di atas meja tertidur lelap, sementara air liur keluar dari mulutnya. Sebentar lagi, banyak mata mencemooh mengarah ke Ye Yuan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu berani tidur selama kelas guru Feng, sangat menyinggung kecantikan. Namun, Ye Yuan saat ini berada di alam mimpi, dan tidak bisa merasakan mata semua orang dipenuhi permusuhan.
Feng Ruoqing mengangkat tangannya dan dengan santai menembakkan 2 bilah angin. Kaca, kaki meja pecah menjadi 2, dan meja itu jatuh ke tanah dengan benturan. Area di bawah tangan Ye Yuan menjadi ruang kosong, dan dia tertegun, hampir jatuh ke tanah. Untungnya, teknik gerakannya sudah mencapai puncak kesempurnaan, jadi dia berhasil menstabilkan sosoknya. Apa yang telah terjadi, Ye Yuan jelas masih tidak menyadari situasinya. Tetapi dia segera menemukan ada yang tidak beres, karena semua siswa menatapnya, dan guru cantik di depannya memasang ekspresi garang. Dia segera menyadari apa yang terjadi. "Ah, maaf Guru Feng, Anda tahu ini, saya baru saja mengalami pertandingan kematian kemarin, dan saya menghabiskan terlalu banyak energi esensi. Saya masih belum pulih setelah 1 malam jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur." Ahaha, Ye Yuan mencoba tertawa dan berkelakar. Feng Ruoqing tidak mengenali Ye Yuan, tapi dia memang mendengar tentang pertandingan kematian kemarin yang menyebabkan keributan besar. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, ekspresi Feng Ruoqing menjadi sedikit lebih baik, tetapi Feng Ruoqing merasa bahwa perilaku seperti tidur di kelas tidak boleh ditoleransi. "Kamu adalah Ye Yuan itu?" "Aha, aku Ye Yuan itu. Jangan nakal selama pelajaran." "Ah, ya, Guru Feng benar, saya akan serius." Kalau karena pertandingan kemarin, maka itu masih bisa dimengerti." Ye Yuan mengira ini sudah berakhir. Tetapi siapa yang tahu bahwa Feng Ruoqing akan mengubah topik pembicaraan. Namun, di Akademi Danwu, jalan alkimia sama pentingnya dengan jalan bela diri. Kelas teori pengobatan juga merupakan dasar dari alkimia Dao. Seseorang sepertimu yang tidur di kelas bisa menunda masa depanmu. Ye Yuan meminta maaf dengan tulus. "Guru Feng, saya salah. Saya tidak akan tidur selama pelajaran Anda lagi." Bukan hanya pelajaranku. Kamu tidak diperbolehkan tidur di semua pelajaran. Kembali dan salin Herbal Essentials 10 kali. Aku akan memeriksanya selama pelajaran berikutnya, kata Feng Ruoqing ringan. T10 kali? Ye Yuan tertegun. Herbal Essentials adalah versi sederhana dari Herbal Compendium, yang ditulis oleh penguasa alkimia dari generasinya, Li Shizhen. Itu mencakup tinjauan sistemik dari semua jenis jamu. Meskipun ini adalah versi yang disederhanakan, itu masih merupakan buku yang sangat tebal, menyalinnya 10 kali terlalu mengerikan. Ye Yuan memiliki kesan tentang nama Li Shizhen. Dia datang untuk magang kepada ayahnya, Zheng Yangzi. Saat itu, King Yunzi kebetulan berada di tempat kejadian. "Bocah itu, setelah saya kembali ke alam ilahi, saya pasti akan menunjukkan kepadanya beberapa warna. Saya harus mengajarinya apa yang tidak boleh ditulis, untuk benar-benar menulis buku setebal itu. Karena dia sudah menulis buku yang begitu tebal, maka lupakan saja. Tapi ada begitu banyak hal di dalamnya yang tidak benar. Bukankah ini merugikan orang lain?" "Benar, 10 kali, ada keluhan." Feng Ruoqing merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat mentolerir masalah ini, untuk menjadi peringatan bagi orang lain. "Ya, saya punya," teriak Ye Yuan. Kata-kata Ye Yuan mengejutkan Feng Ruoqing, bersama dengan semua siswa lainnya. Menurut pendapat siswa, dihukum oleh Guru Feng yang secantik bidadari adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa ada keluhan? Cara Feng Ruoqing melihatnya, ini adalah pertama kalinya dia ditolak di akademi. Selain itu adalah seorang pria, apalagi dia bahkan seorang pelajar. Hal-hal di dalam sini sangat sederhana. Bukankah menyalinnya hanya membuang-buang waktu? Jika ada waktu, lebih baik memperbaiki 2 tungku pil obat saja. Ye Yuan menolak menyerah. Saat ini, waktu Ye Yuan sangat berharga. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk hal-hal sepele ini. Benar-benar lelucon, apakah ada orang yang memahami teori pengobatan lebih baik darinya di dunia ini? Bahkan jika Li Shizhen secara pribadi kembali, dia bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Sederhana. Feng Ruoqing sangat marah pada Ye Yuan sehingga dia mulai tertawa. Herbal Essentials bukan hanya salah satu pelajaran wajib bagi seorang alkemis tetapi juga kursus yang sangat mendalam. Bahkan jika Raja Alkimia akan datang, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa kursus ini sederhana. Namun, bocah ini yang bahkan bukan magang alkimia sebenarnya mengatakan itu mudah. Bab 37, Asisten. Di dalam Akademi Danwu, Feng Ruoqing selalu menjadi eksistensi yang dikagumi semua orang.
Alasan mengapa dia mengajar teori pengobatan adalah secara alami karena pencapaiannya dalam teori pengobatan sangat tinggi. Tetapi bahkan Feng Ruoqing saat ini tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang Herbal Essentials, apalagi versi lengkapnya, Herbal Compendium. Itu adalah silabus yang bahkan dibutuhkan oleh seorang raja alkimia untuk mencurahkan seluruh perhatiannya untuk belajar. Dan sekarang, bajingan di depannya yang bahkan bukan seorang alkimia magang ini sebenarnya mengatakan bahwa Herbal Essentials itu sederhana. Ini hanya mempermalukan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ye Yuan sepertinya tidak mendengar arti di dalam kata-kata Feng Ruoqing dan dengan santai berkata, "Ya, itu terlalu sederhana. Orang yang menulis buku itu tidak mengamati dan mempelajarinya dengan baik." Semua orang merasa senang atas kemalangan Ye Yuan saat ini. Mereka ingin melihat bagaimana Guru Feng akan menghukum orang bodoh ini. Banyak di antara mereka yang ditipu oleh Essence Key Pills oleh Ye Yuan. Sekarang mereka melihat Ye Yuan dipukuli, mereka secara alami menyambutnya. Selama pertandingan kematian, kejutan yang diberikan Ye Yuan terlalu besar, membuat mereka merasa bahwa Ye Yuan saat ini bukan lagi pria yang sebenarnya. Tapi melihatnya hari ini, Ye Yuan memang masih Ye Yuan di masa lalu. Bodoh dan tak kenal takut, bagus. Bagus, Feng Ruoqing mengatakan bagus 2 kali berturut-turut, jelas bahwa dia sangat marah. Aku ingin melihat betapa mudahnya Herbal Essentials. Aku akan mengajukan pertanyaan. Jika kamu bisa menjawabnya, maka di kelas teori pengobatan yang akan datang, kamu bisa tidur sesukamu. Tapi, jika kamu tidak bisa menjawab, aku ingin Anda menyalin Herbal Essentials 100 kali. Secara orang lain melihatnya, Ye Yuan pasti sudah mati. Meskipun kecakapan tempur Ye Yuan sangat kuat sekarang, dia bahkan bukan magang alkimia. Jadi bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan dari Master Alkimia tingkat menengah, Guru Feng? Tapi Ye Yuan sendiri menghela nafas lega, menjawab pertanyaan jauh lebih baik. Dia tidak mau menyalin Herbal Essentials bodoh itu 10 kali. Dalam hal teori pengobatan, siapa yang berani bersaing dengannya? Itu bagus, Guru Feng, tolong ajukan pertanyaanmu. Melihat betapa tidak sabarnya Ye Yuan, Feng Ruoqing sangat marah dan berpikir bahwa dia akan menangis nanti. Feng Ruoqing menarik wajah panjang dan berkata, "Ramuan obat apa yang digunakan dalam memurnikan pil pengembalian Qi? Apa saja langkah-langkah yang terlibat dalam penyempurnaan?" Feng Ruoqing menanyakan ini dalam satu nafas dan menatap Ye Yuan dengan dingin. Siswa lain juga menatap Ye Yuan, merasa senang atas kemalangannya. Mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Pil pengembalian Qi adalah pil obat tingkat 1 bermutu tinggi. Sesuatu yang digunakan seniman bela diri untuk memulihkan energi esensi mereka. Menyempurnakannya membutuhkan setidaknya kekuatan magang alkimia tingkat tinggi. Bagi Ye Yuan yang bahkan bukan magang alkimia, itu benar-benar pertanyaan yang sangat menantang. Di antara para siswa, hanya ada sedikit yang bisa menyempurnakan pil obat semacam ini. Karena tidak ada yang bisa memperbaikinya, jelas tidak akan ada orang yang memperhatikan formula pil dari pil pengembalian Qi. Apalagi memperhatikan teorinya dan poin-poin yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira Ye Yuan bisa menjawab pertanyaan itu. Ye Yuan menyentuh dagunya dan berkata, "Oh, pil pengembalian Qi. Sederhana, bahan utamanya adalah inti dalam kodok giok dan bunga bergigi pedang matahari merah. Bahan sekundernya adalah azure 4 musim, rumput ekor angin, bintang langit selatan, dan lain-lain. Kita harus memperhatikan prosedurnya. Pisahkan bahan sekunder menjadi 2 bagian untuk ditempa, salah satunya dengan inti kodok giok, dan yang lainnya dengan bunga bergigi pedang matahari merah, untuk mengekstraksi 2 bagian dari esensi obat. Kemudian, saring ditungku pada saat yang sama, dan akhirnya, gabungkan menjadi 1. Setelah Ye Yuan berkata selesai, semua orang mulai tertawa. Mereka tidak tahu formula pilnya, tapi teknik penyempurnaan ini benar-benar sampah, membagi bahan menjadi 2 bagian, lalu mengekstraksi dan memurnikan 2 bagian esensi obat, dan akhirnya masuk ke tungku. Bagaimana seseorang mengendalikannya, dan juga, bagaimana cara menggabungkannya. Teknik penyempurnaan semacam ini tidak pernah terdengar. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Ye Yuan ini tidak tahu apa-apa tentang itu dan mencoba menipu Feng Ruoqing. Berani mempermainkan Guru Feng, orang ini akan menderita karenanya. 100 kali? Oh,
100 kali, siapa yang meminta Anda untuk menipu pil esensi kami, kamu pantas mendapatkannya. Setelah serangkaian tawa, semua orang masih tidak mendengar teguran putus asa Guru Feng. Melihat lagi, wajah Guru Feng menunjukkan ekspresi serius. Semua orang tidak bisa tidak mempertanyakan situasinya. Mungkinkah orang ini benar-benar berhasil membodohi Guru Feng? Oh, kamu mengatakan teknik aliran pemisahan Yin Yang? Feng Ruoqing bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Guru Feng memang banyak membaca, bahkan mengetahui teknik aliran pemisahan Yin Yang. Ye Yuan melakukan penelitian tentang teknik penyempurnaan Akademi dan Wu. Teknik aliran pemisahan Yin Yang ini adalah teknik penyempurnaan yang agak tidak jelas yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mengatakan itu tidak jelas adalah karena terlalu sulit untuk dipelajari. Rata-rata orang tidak bisa memahaminya sama sekali. Mengontrol dua esensi obat terpisah dalam tungku pil obat dan tidak membiarkan dua esensi obat bersentuhan sama sekali mengharuskan seseorang untuk membagi fokus mereka. Selain itu, kontrol atas energi esensi harus sangat merata. Kesulitan yang terlibat tidak bisa dibayangkan. Mustahil untuk mengendalikan tanpa melalui pelatihan yang berat dan berulang kali ditempa dengan pengalaman. Namun, ini bahkan tidak sulit bagi Ye Yuan. Ye Yuan memiliki penguasaan yang sempurna atas teknik penyempurnaan yang bahkan 100 kali lipat, 1000 kali lebih kompleks. Jika seseorang menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang, apakah itu juga cocok untuk pil pengembalian Qi siklus duo? Feng Ruoqing yang awalnya dingin dan sombong tampak seperti siswa yang haus akan pengetahuan saat ini, membuat kacamata semua orang terjatuh karena terkejut. Mungkinkah Ye Yuan juga jenius dalam alkimia? Hal-hal yang dia katakan benar-benar melebihi pemahaman semua siswa di sini. Tentu saja, itu tepat, hanya saja bahan untuk pil pengembalian Qi siklus duo sedikit lebih rumit, dan proses penyempurnaannya juga sedikit lebih rumit, namun prinsipnya tetap berlaku. Menggunakan aliran pemisahan Yin yang tekniknya pas secara alami. Kata-kata Ye Yuan mengalir dengan mudah seolah-olah dia adalah gurunya sekarang, dan Feng Ruoqing yang banyak membaca telah menjadi muridnya. Mata Feng Ruoqing berbinar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar, mengapa saya tidak berpikir untuk menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang? Pil pengembalian Qi siklus duo adalah pil obat tingkat 2 bermutu tinggi. Saat ini, Feng Ruoqing adalah master alkimia tingkat menengah. Kekuatan jiwanya berada di antara alkimia master tingkat menengah dan alkimia master tingkat tinggi, menjadi sedikit tidak memadai. Penyempurnaan itu jelas sangat melelahkan. Tetapi teknik aliran pemisahan Yin Yang ini dapat menghindari kelemahan dari kekuatan jiwa yang tidak mencukupi. Karena memanaskan dua bagian sari obat yang lebih kecil secara terpisah akan jauh lebih mudah daripada mengendalikan satu bagian besar sari obat. Hanya saja persyaratan kemampuan kontrol seorang alkemis terlalu menuntut. Selain itu, teknik aliran pemisahan Yin yang memiliki keuntungan lain, yang memisahkan bahan inti memungkinkan kemanjuran obat mereka dipertahankan hingga tingkat tertinggi, menghasilkan pil berkualitas lebih tinggi setelah penyempurnaan. Jika seorang alkemis sangat mahir dalam menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang, kualitas pil obat yang dia sempurnakan akan lebih tinggi daripada alkemis lain pada level yang sama. Karena itu, teknik penyempurnaan konvensional sudah lebih dari cukup untuk dipelajari oleh alkemis, untuk juga mempelajari teknik yang tidak jelas seperti teknik aliran pemisahan Yin yang hanya mencari masalah. Oleh karena itu, meskipun teknik aliran pemisahan Yin yang sangat kuat, sedikit atau tidak ada yang mengetahuinya. Guru Feng, karena aku sudah menjawab, bisakah aku kembali tidur sekarang? Lihat saja mejaku, kata Ye Yuan dengan wajah polos. Anda, Feng Ruoqing tidak pernah menyangka bahwa orang ini masih mengkhawatirkan tidurnya sekarang. Kemarahannya yang awalnya mereda melonjak sekali lagi. Guru Feng, kamu yang baru saja mengatakannya, jika aku bisa menjawab pertanyaanmu, maka aku bisa tidur sesukaku. Meskipun tidak sopan, tapi aku benar-benar sangat lelah sekarang. Ye Yuan memiliki wajah yang bermasalah. Feng Ruoqing menatap sepasang mata pandai Ye Yuan dan tahu bahwa Ye Yuan tidak berbohong. Tapi apa yang dilakukan orang ini kemarin, bahkan jika dia melewati pertandingan kematian kemarin, dia seharusnya tidak terlalu lelah hari ini, kan? Apakah aku mengatakan sesuatu? Feng Ruoqing mengedipkan matanya, dan menatap setiap siswa dengan pandangan mengancam, bertanya, apakah aku baru saja mengatakan sesuatu? Menjadi tidak masuk akal adalah hak istimewa seorang wanita, terutama kecantikan yang tak tertandingi ini, Guru Feng Ruoqing.
Semua siswa membatu, dan banyak yang mengungkapkan ekspresi malu. Ah, Kak bilang apa? Kak tidak mengatakan apa-apa, itu benar. Bagaimana Guru Feng bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Ye Yuan benar-benar dikalahkan. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah tidur. Guru Feng, oh, bukan tidak mungkin untuk kembali tidur, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Jadi ternyata alasannya ada di sini, tapi sekarang, jangankan satu hal, bahkan 10 hal pun akan berhasil. Bagus. Saya membutuhkan seorang siswa untuk menjadi asisten saya. Anda akan menjadi asisten saya. Semua orang membatu sekali lagi. Mengapa tugas yang begitu indah tidak terjadi pada mereka? Wos, menjalankan flash instan, Ye Yuan pergi, meninggalkan suaranya bergema di tempat, tidak masalah. Bab 38, Tes Kemajuan. Di bawah tatapan kaget semua siswa, Ye Yuan menyelinap pergi, meninggalkan Feng Ruoqing yang terlihat agak pahit. Namun, Ye Yuan tidak bisa diganggu lagi, dia benar-benar terlalu mengantuk. Bagaimana mungkin dia tidak tidur ketika dia akan melakukan pertempuran sengit lagi di malam hari? Adapun untuk menjadi asisten, Ye Yuan hanya dengan santai menyetujuinya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan. Feng Ruoqing adalah seniman bela diri realem kondensasi roh asli. Jika dia tidak membiarkan Ye Yuan pergi, maka dia sama sekali tidak akan bisa pergi, bahkan dengan instan flashnya. Kembali ke kediamannya, Ye Yuan tidur sampai senja sebelum bangun dengan santai. Melemparkan pil pengembalian ki tingkat transenden ke tenggorokannya, ditambah tingkat pemulihan saat dia tidur, energi esensi di tubuhnya dengan cepat dipulihkan. Pil pengembalian ki ini disempurnakan sebelum Ye Yuan berangkat, dan itu cukup berguna sekarang. Setelah energi esensinya dipulihkan, Ye Yuan terus menggunakan 6 formasi astral untuk menyempurnakan pil esens ki tingkat transenden. Ini adalah proyek kolosal, puluhan ribu pil esens ki bermutu tinggi. Bahkan jika seseorang memurnikan 6 setiap kali, itu akan menghasilkan beberapa ribu pil esens ki tingkat transenden. Dan seperti ini, Ye Yuan tidur di siang hari dan memurnikan pil di malam hari. Saat senja 2 hari kemudian, Ye Yuan baru saja bangun dan hendak menyempurnakan batch terakhir dari esens ki pil tingkat transenden, ketika seorang tamu tak terduga tiba. Itu adalah pembawa acara pertandingan kemarin, Huyan Yong. Ye Yuan dipanggil oleh Luer. Dia kemudian memblokir pintu masuk ke ruangan dengan cara yang aneh untuk menghindari Huyan Yong bisa mengintip ke dalam. Haha, halo, Guru Huyan. Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Jadi mari kita persingkat. Oke, Ye Yuan tertawa dan berkata pada Huyan Yong. Huyan Yong bukanlah seseorang yang peduli dengan hal sepele seperti itu dan tidak marah pada perilaku Ye Yuan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena saya di sini, Anda tidak akan mengundang saya untuk duduk. Ye Yuan berdiri dengan waspada di depan pintu tanpa niat membiarkannya masuk. Jika dia membiarkan Huyan Yong melihat bahwa dia dapat dengan bebas memperbaiki pil esens ki tingkat transenden, pada saat itu, tidak hanya Akademi dan Wu, seluruh negara bagian Qin akan berada dalam kekacauan. Itu, di dalam terlalu berantakan, jadi lebih baik Guru Huyan tidak masuk. Setelah saya bersih-bersih, saya akan mengundang Guru Huyan untuk minum teh di lain hari. Ye Yuan mencoba menghindari pertanyaan itu. Ye Yuan pernah mendengar sebelumnya bahwa Huyan Yong biasanya sedikit dingin. Tapi dia adalah pria yang sangat fair dan jujur, jadi dia tidak takut dia akan menerobos masuk. Huyan Yong tahu bahwa Ye Yuan jelas-jelas melakukan sesuatu yang mencurigakan di dalam, tetapi tempat tinggal para siswa itu bersifat pribadi. Tidak masuk akal baginya untuk menerobos masuk, jadi dia menyerah. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu undanganmu. Ye Yuan hanya bersikap sopan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Huyan Yong akan menindaklanjuti seperti itu. Semua orang mengatakan bahwa Huyan Yong tergila-gila dengan martial Dao dan tidak menjilat siapapun. Mengapa dia begitu berbeda hari ini? Aku datang untuk mencarimu karena aku ingin memberitahumu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya hampir tidak bisa masuk ke peringkat hitam. Jadi kamu seharusnya bisa mengikuti tes peningkatan. Huyan Yong mengatakan niatnya untuk berkunjung. Di Akademi dan Wu, peringkat Anda tidak ditentukan oleh bidang kultivasi, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya. Jika seorang siswa merasa bahwa kekuatannya cukup, maka dia bisa menjalani tes kemajuan di Menara Roh Ilusi. Saat dia lulus,
dia akan naik pangkat, dan Huyan Yong adalah guru yang bertanggung jawab atas ujian kemajuan. Kenyataannya, banyak siswa peringkat hitam di Akademi dan Wu masuk melalui koneksi. Potensi mereka terbatas, jadi mereka termasuk tipe di mana mereka hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa, menunggu Wu mati. Elit sejati berada di peringkat bumi ke atas. Sebelumnya, Ye Yuan secara alami juga termasuk tipe yang hanya duduk menunggu mati. Kekuatan Fei Qingping awalnya sudah luar biasa di antara para siswa peringkat hitam. Setelah naik ke tingkat kelima Essence Ki Realm, dia sudah memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian peringkat hitam. Namun, jika memang begitu, Huyan Yong tidak akan secara pribadi mencari Ye Yuan untuk mengikuti ujian. Menantang menara roh ilusi adalah masalah pribadi siswa. Dia bahkan tidak bisa menyuruh siswa untuk pergi atau mendesak. Selama pertandingan kematian, Huyan Yong mengembangkan ketertarikan yang kuat pada Ye Yuan, si kuda hitam ini. Jelas, ada banyak rahasia di tubuh Ye Yuan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Orang berprestasi mana yang tidak membawa rahasia pada mereka? Martial Roll of Honor peringkat 1, Long Tang, dan peringkat 2, Zuo Bugui. Orang-orang ini pasti memiliki pertemuan keberuntungan mereka sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang akan diusik oleh Akademi. Yang dibutuhkan Akademi adalah siswa yang kuat. Meskipun Ye Yuan hanya berada di tingkat ketiga Essence Ki Realm sekarang, dia berhasil membunuh tingkat kelima Essence Ki Realm Fei Qingping selama pertandingan kematian. Tapi yang paling penting, Huyan Yong merasa bahwa Ye Yuan tidak habis-habisan selama pertandingan kematian. Dia benar-benar ingin melihat di mana batas Ye Yuan. Tes Menara Roh Ilusi adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatan sejati Ye Yuan. Di Akademi Danwu, siswa akan terburu-buru mengikuti ujian begitu kekuatan mereka mencapai standar untuk maju. Namun, Huyan Yong mendengar bahwa Ye Yuan menghabiskan beberapa hari terakhir ini untuk tidur selama pelajaran dan sepertinya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam ujian. Oleh karena itu, dia secara pribadi datang untuk mencari Ye Yuan untuk mengikuti ujian. Ujian lanjutan. Baiklah, kapan aku bisa bergabung? Ye Yuan tertegun sejenak sebelum siap menerima. Beberapa hari ini, Ye Yuan hanya berpikir untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Itulah sebabnya dia lupa untuk mengikuti tes peningkatan. Seseorang yang tidak menimbulkan kecemburuan orang lain adalah orang yang biasa-biasa saja. Ye Yuan tidak takut memamerkan kemampuannya. Ye Yuan adalah seorang kaisar alkimia sebelumnya dan tidak perlu terlalu berhati-hati dalam Akademi dan Wu yang kecil ini. Dia juga ingin melihat di mana batas kekuatannya saat ini. Balasan Ye Yuan membuat Huyan Yong sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa dilema yang sulit, itulah sebabnya dia tidak terburu-buru untuk mengikuti ujian. Kapan saja akan dilakukan, kata Huyan Yong. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Menara Roh Ilusi besok pagi. Ye Yuan memikirkannya sejenak sebelum menjawab. Huyan Yong mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Guru Huyan. Ye Yuan tiba-tiba teringat suatu hal dan memanggil Huyan Yong. Ada yang lain? Aku ingin membiarkan pelayanku berpartisipasi dalam tes masuk akademi. Aku ingin tahu apakah Guru Huyan bisa mengaturnya. Lu Er telah mengikuti Ye Yuan ke Akademi Danwu selama beberapa hari. Namun, Ye Yuan selalu sibuk beberapa hari ini, jadi dia tidak bebas membantunya berlatih. Hari ini, karena dia kebetulan bertemu dengan Huyan Yong, sepertinya bukan hal yang tidak masuk akal untuk memintanya mengatur tes untuknya. Menurut aturan akademi, siswa tidak diperbolehkan membawa pengikut secara bebas ke akademi tidak peduli seberapa kuat latar belakang mereka. Tidak ada masalah bagi Lu Er untuk tinggal beberapa hari sementara, tetapi akademi pasti akan menyelidikinya setelah beberapa saat. Wanita muda itu barusan, pada usia yang sangat muda dan sudah berada di alam Ki esensi tingkat ketiga. Kurasa dia hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Baiklah, bawa dia bersamamu besok. Huyan Yong menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Yuan. Dengan kultivasi Huyan Yong, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lu Er secara sekilas. Lu Er lebih muda dari Ye Yuan 1 tahun. Mampu berkultivasi ke Realm Ki Essence tingkat ketiga hampir tidak bisa dilewati. Huyan Yong jelas tidak akan terlalu keberatan. Namun,
Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan jika dia mengetahui bahwa Lu'er membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mengolah energi esensi ke alam Qi Essence tingkat ketiga. Namun kenyataannya, bahkan Ye Yuan sangat tercengang dengan kecepatan kultivasi Lu'er. Dia menggunakan 1 malam untuk mencapai alam Qi Esensi tingkat pertama, dan setelah 5 hari di bawah bantuan pil Yuan peledak Ye Yuan, dia berhasil menerobos ke alam Qi Esensi tingkat kedua. Dan kemarin setelah mengonsumsi esens Qi Pills tingkat transenden secara berurutan, Lu'er menerobos sekali lagi, mencapai realm esens Qi tingkat ketiga, hampir mengejar Ye Yuan. Jika kecepatan kultivasi semacam ini tersebar, itu akan menjadi masalah yang sangat mencengangkan. Meskipun ada bantuan pil obat, bakat luar biasa Lu'er bahkan lebih penting. Di depan Lu'er, semua yang disebut jenius di negara bagian Qin dilampaui olehnya. Jelas, ada juga jiwa es ilusi surga yang diajarkan Ye Yuan padanya. Seolah-olah itu dibuat khusus untuk Lu'er, membuatnya berhasil berkultivasi dengan mudah. Lu'er secara alami berbakat. Beberapa hari terakhir ini, Ye Yuan mengajarinya beberapa teknik bela diri yang cocok. Dia dengan cepat menangkapnya, seolah-olah dia dilahirkan hanya untuk berkultivasi. Kekuatan Lu'er saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari rata-rata alam Qi Esensi tingkat keempat. Seharusnya tidak ada masalah untuk lulus tes masuk. Baik tuan dan pelayan yang akan berpartisipasi dalam ujian bersama adalah sesuatu yang patut dinanti. Bab 39, Lin Tiancheng. Setelah Ye Yuan berhasil memurnikan pil esens Qi tingkat transenden terakhir, dia menghela nafas lega. Pemurnian beberapa hari ini telah membuat energi esensinya mengering berulang kali, menyiksanya setengah mati. Namun, kerja keras itu membuahkan hasil. Dengan terus-menerus menguras energi esensinya, tanpa disadari, kultivasi Ye Yuan telah benar-benar stabil. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari alam Qi Esensi tingkat keempat. Selama akumulasi energi esensi cukup, Ye Yuan dapat menerobos ke alam Qi Esensi tingkat keempat kapan saja. Apa yang tersisa secara alami mengisi dirinya dengan pil. Akhirnya selesai. Lu'er, bantu aku berjaga-jaga. Aku akan menerobos ke alam Qi Esensi tingkat keempat, Ye Yuan menginstruksikan Lu'er. Kumpulan pil terakhir yang tersisa hari ini tidak banyak, jadi Ye Yuan tidak mengeluarkan terlalu banyak energi esensi. Setelah meminum pil pengembalian Qi dan bermeditasi selama 1 jam, Ye Yuan pulih ke kondisi puncaknya. Dengan santai mengeluarkan 5 esens Qi Pills tingkat transenden dan melemparkannya ke mulutnya, Ye Yuan mengeksekusi Spirit Bristle 9 yang ilahi art dan mulai berdampak melalui alam esens Qi tingkat keempat. Jika itu adalah realem Qi Essence tingkat ketiga lainnya, mereka pasti akan mati karena mengkonsumsi 5 pil Essence Qi tingkat transenden sekaligus. Namun, Spirit Bristle 9 yang ilahi art milik Ye Yuan terlalu kuat. Energi esensi keras saat ini patuh seperti anak domba saat bergerak di sepanjang meridian Ye Yuan, bahkan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Yuan menelan 3 pil esens Qi tingkat transenden lainnya sebelum energi esensi hampir habis tidak berhasil mencapai batas persyaratan. Ye Yuan berputar di sekitar energi esensinya yang tebal dan berlimpah, berdampak melalui kemacetan realem Qi realem tingkat keempat. Tidak seperti orang lain, dia tidak menghadapi perlawanan besar dan melonjak seperti arus, perlahan, namun kuat. Alam Qi esensi tingkat keempat kemacetan yang akan memakan waktu beberapa bulan. Bahkan setahun bagi orang biasa untuk menerobos, hanya membutuhkan waktu 2 jam bagi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak berhenti berkultivasi. Dia terus menelan pil esens Qi tingkat transenden tanpa henti. Hanya berhenti ketika dia mencapai puncak alam esens Qi tingkat keempat. Merasakan energi esensi yang beberapa kali lebih tebal daripada saat dia berada di alam Qi esensi tingkat ketiga, Ye Yuan malah menggelengkan kepalanya. Masih terlalu lemah, aku bertanya-tanya kapan aku akan memiliki kekuatan untuk kembali ke alam ilahi. Namun, jika aku memiliki pertandingan kematian dengan Fei Qingping di sini sekali lagi, aku dapat langsung membunuhnya hanya dengan gelombang lapisan pertama. Setelah malam kultivasi, matahari sudah terbit, dan sudah hampir waktunya untuk mencari Huyan Yong. Ye Yuan baru saja naik ke alam Qi esensi tingkat keempat, jadi kelelahannya tersapu sejak lama. Saat ini, Lu'er juga seorang kultivator, bermeditasi pada suatu malam tidak banyak berpengaruh padanya. Tuan dan pelayan pergi ke Menara Roh Ilusi bersama. Huyan Yong sudah lama menunggu di sana. Halo, Guru Huyan, Ye Yuan membawa Lu'er dan menyapanya. Huyan Yong mengangguk dan mempersilahkan dengan tenang. Huyan Yong secara naluriah menyapu perasaan ilahinya ke tubuh Ye Yuan.
dan wajahnya yang awalnya dingin menunjukkan sedikit keheranan. Aku tidak melihatmu selama 1 malam, dan kamu sudah berada di alam ki esensi tingkat keempat, Huyan Yong bertanya dengan takjub. Haha, aku hanya beruntung. Ye Yuan tertawa. Huyan Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, orang lain mengatakan bahwa alam kultivasimu dibesarkan secara paksa oleh ayahmu, tapi aku tahu itu tidak terjadi setelah menonton pertandingan kematianmu. Namun, aku tidak pernah menyangka kamu akan naik ke alam ki esensi tingkat keempat. Bagaimanapun, aku adalah putra Grandmaster Alkimia yang tumbuh besar dengan memakan pil obat. Jika aku masih tidak dapat mencapai alam ki esensi tingkat keempat pada usia ini, aku akan mempermalukan wajah ayahku, kata Ye Yuan. Ekspresinya, kata-kata menjadi setengah asli, setengah dibuat-buat. Huyan Yong mengangguk dan tidak banyak bicara, seolah dia setuju dengan apa yang dikatakan Ye Yuan. Tesnya belum dimulai, kalian berdua tunggu sebentar, kata Huyan Yong. Jelas, bukan hanya Ye Yuan dan Lu Er yang berpartisipasi dalam ujian, sudah ada lebih dari selusin orang menunggu di sana. Baiklah, Guru Huyan. Ye Yuan tidak menyia-nyiakan nafasnya dan membawa Lu Er untuk berdiri bersama sekelompok orang itu. Namun, penampilan Ye Yuan menimbulkan kegemparan. Saat ini, dia terlalu terkenal. Dia tidak hanya membunuh Fei Qingping yang lebih tinggi darinya dengan 2 ranah kultivasi kecil dalam pertandingan kematian, tetapi dia juga merampok ribuan pil esens ki dari beberapa ratus siswa. Bahkan jika mereka tidak ingin mengenalinya, mereka tidak bisa. Kalian, bukankah itu Ye Yuan di sana? Dia juga datang untuk mengikuti ujian peningkatan. Apa yang aneh tentang itu, bahwa Fei Qingping hampir tidak memiliki kekuatan yang mendekati peringkat hitam, karena Ye Yuan bisa menghabisinya, bukankah sangat normal untuk mengikuti tes peningkatan? Itu masuk akal, tapi untuk tingkat ketiga Essence Ki Realm untuk bergabung dengan tes peringkat hitam, dia bisa dianggap luar biasa. Jangan konyol, saat itu, bukankah senior magang Brother Long juga berada di tingkat 3 ketika dia berpartisipasi dalam ujian peringkat hitam, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, bisakah dia lebih kuat dari saudara senior magang Long? Tapi telapak berlapisnya dilatih sampai gelombang lapisan kedua. Tentunya dia setidaknya lebih kuat dari saudara senior magang Long dalam aspek itu. Saudara senior magang Long dilatih selama sebulan sebelum nyaris menguasai gelombang lapisan pertama. Dia hanya beruntung karena teknik bela diri cocok untuknya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan saudara senior magang Long? Lalu bagaimana kamu menjelaskan tahap lingkaran besarnya Instant Flash? Yi, lihat apa? Ye Yuan tampaknya telah menerobos. Menembus apa? Dia sudah berada di alam ki esensi tingkat keempat. Apakah orang ini masih manusia? Sudah berapa hari sejak dia naik ke alam ki esensi tingkat ketiga? Ketika kedua orang ini menemukan bahwa Ye Yuan menerobos, ekspresi mereka seperti melihat hantu. Pada saat ini, yang lain juga dengan jelas memperhatikan bahwa Ye Yuan menerobos ke alam ki esensi tingkat keempat, dan mata mereka ketika melihat Ye Yuan menjadi aneh. Aha, untuk apa semua orang menatapku? Aku tahu aku sangat tampan. Jadi jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Oke, bukankah itu hanya menerobos ke alam ki esensi tingkat keempat? Ini bukan sesuatu yang besar. Kalian semua saudara senior magang memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi dariku. Jadi bisakah semua orang berhenti bersikap seperti itu? Ye Yuan tidak merasa nyaman dengan perhatian itu dan hanya menepisnya dengan santai. Semua orang secara kolektif dibuat terdiam. Apakah orang ini di sini untuk berpose? Menerobos ke tingkat keempat di alam Essence Ki adalah ambang pertama di jalan bela diri. Siapa di antara mereka yang tidak akan sangat berhati-hati, menghabiskan banyak waktu untuk bersiap sebelum menerobos? Tapi Ye Yuan hanya menggunakan beberapa hari sebelum melewatinya. Sekarang, dia menganggap pencapaian seperti itu terlalu mudah. Dia benar-benar meminta pemukulan. Bukankah itu hanya menerobos ke alam ki esensi tingkat keempat? Apa yang perlu dikejutkan? Tidak peduli bagaimana dia melompat-lompat. Bukankah itu hanya peringkat hitam? Bahkan jika dia mencapai peringkat hitam, dia tetap saja sampah. Diskusi itu dipecah oleh suara arogan yang penuh dengan sikap merendahkan. Ini senior magang saudara Lin Tiancheng. Dia saat ini adalah siswa di ranking bumi yang kemungkinan besar akan naik ke ranking surga. Aku tidak menyangka dia juga berpartisipasi dalam tes peningkatan ini. Sepertinya dia hampir yakin dia bisa naik ke peringkat surga kali ini. Dengan sangat cepat, seseorang mengenali pemilik suara itu. Lin Tiancheng perlahan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya di depan Ye Yuan, membawa serta tekanan sombong dan bertanya, "Kamu adalah Ye Yuan?" Ye Yuan sama sekali tidak merasa tidak nyaman menghadapi tekanan Lin Tiancheng dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apakah Ye Yuan yang kamu bicarakan adalah aku, tapi aku memang dipanggil Ye Yuan." Lidah yang fasih, beberapa hari ini,
Semua yang aku dengar adalah segala macam teriakan tentangmu. Hari ini, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar luar biasa seperti yang mereka katakan, kata Lin Tiancheng dengan wajah penuh penghinaan. Begitukah, aku sebenarnya sangat terkenal sekarang, untuk berpikir bahwa bahkan senior magang saudara Lin mendengar namaku sepanjang waktu. Namun, kupikir ini pertama kalinya aku mendengar senior magang saudara Lin hari ini. Aku ingin tahu apakah senior Lin dapat naik ke Heaven Rank hari ini. Junior ini berharap senior Lin tidak tersandung dan gagal. Ye Yuan masih memiliki ekspresi berlebihan, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat semua orang berkeringat. Orang ini sepertinya mengutuk Lin Tiancheng agar gagal, namun, kata-kata ini benar-benar menyentuh titik lemah Lin Tiancheng. Bab 40, Memasuki Menara Roh Ilusi. Ketika orang mengatakan bahwa Lin Tiancheng adalah salah satu orang terkuat di peringkat bumi, mereka tidak berbicara tentang betapa berbakatnya dia. Pada kenyataannya, ini sudah keempat kalinya Lin Tiancheng berpartisipasi dalam tes kemajuan. Mereka yang berada di angkatan yang sama dengannya, bahkan beberapa siswa yang berada di angkatan baru-baru ini, banyak dari mereka yang sudah naik ke peringkat surga. Dia adalah yang terkuat di antara sedikit yang tersisa yang belum maju. Ini adalah rasa malu terbesar Lin Tiancheng. Oleh karena itu, tabu bagi orang lain untuk menyebutkan ini di depannya. Siswa berstatus rendah akan berhati-hati dan menghindarinya. Apakah itu kebetulan atau tidak, kata-kata Ye Yuan menyentuh titik lemah Lin Tiancheng. Wajah Lin Tiancheng tampak berubah warna, menatap tajam ke arah Ye Yuan. Dia berkata, kamu punya nyali untuk benar-benar berbicara seperti ini kepada saudara magang seniormu. Aku pikir kamu mencari kematian. Saat dia mengatakan ini, Lin Tiancheng mengumpulkan energi esensinya dan memukul telapak tangan ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi Lin Tiancheng malah terbang mundur. Berguling di tanah, Lin Tiancheng nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya, terlihat sangat compang camping. Bajingan mana yang menyergapku? Lin Tiancheng berteriak dengan marah. Saat dia mengatakan ini, Lin Tiancheng melihat bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan ekspresi aneh dan tidak yakin apa artinya. Lin Tiancheng, kamu berani menyerang tepat di depanku. Suara sedingin es Huyan Yong terdengar, membuat Lin Tiancheng bergidik tanpa sadar. Menghadapi Huyan Yong, bagaimana Lin Tiancheng berani melawan? Dia berkeringat dingin, untuk benar-benar memarahi guru Huyan bajingan. Bukankah itu mendekati kematian? Huyan Yong adalah orang yang mengadakan ujian. Jika dia diam-diam memainkan beberapa trik, bukankah dia harus kembali dengan malu? Jika Huyan Yong menyimpan dendam, maka dia bisa melupakan tentang naik pangkat seumur hidup. Maaf Guru Huyan, aku tidak tahu itu kamu. Lin Tiancheng buru-buru meminta maaf. Huyan Yong tanpa ekspresi saat dia berkata, Menara Roh Ilusi adalah tempat untuk ujian kemajuan. Kamu benar-benar berani mengambil tindakan tanpa izinku. Jika kamu memengaruhi ujian siswa lain, bisakah kamu menerima tanggung jawabnya? Guru Huyan, dia, mengejek saya dengan kata-kata dengan sengaja untuk membuat saya bergerak. Lin Tiancheng tidak berani menyinggung Huyan Yong, jadi dia secara alami menyalahkan Ye Yuan. Senior Lin, Anda tidak bisa memfitnah orang baik. Saya jelas berharap Anda sukses dalam ujian Anda, jadi saya tidak tahu bagaimana saya memprovokasi Anda untuk benar-benar menyerang saya. Mungkinkah Senior Lin datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian Menara Roh Ilusi, tetapi tidak ingin maju? Ye Yuan memasang wajah bingung. Tadi, Ye Yuan memang menyuruh Lin Tiancheng untuk berhati-hati agar tidak tersandung dan gagal. Tidak mungkin menemukan masalah dengan kata-kata itu, kecuali, melihat ekspresi berlebihan itu, tidak ada yang akan percaya bahwa dia berharap Lin Tiancheng baik-baik saja. Lin Tiancheng yang menyedihkan masih tidak tahu bahwa Ye Yuan datang hari ini untuk mengikuti ujian hari ini karena Huyan Yong secara pribadi mengundangnya. Tanpa menyebutkan fakta bahwa masalah itu dipicu oleh Lin Tiancheng, bahkan jika dia benar, Huyan Yong tidak mungkin berdiri di sisinya. Aku sudah melihat apa yang terjadi barusan. Dari awal sampai akhir, kaulah yang melakukan semua ejekan. Apakah menurutmu aku begitu mudah ditipu? Suara Huyan Yong menjadi semakin dingin. Tetap di sini dan jangan bergerak, mengingat itu adalah pelanggaran pertamamu. Aku akan mengabaikannya. Tapi, jika kamu melanggar peraturan lagi, aku akan mencabut hak penilaianmu. Lin Tiancheng tidak berani berbicara lagi dan diam-diam pergi menunggu di samping. Setelah menunggu beberapa saat, siswa datang satu persatu. Setelah sekitar 50 orang berkumpul, Huyan Yong sekali lagi muncul di depan semua orang. Sekarang semua orang hadir. Sebentar lagi, saya akan membuka batasan. Menara Roh Ilusi akan secara otomatis mengirim Anda ke tempat pengujian yang sesuai dengan kultivasi Anda. Banyak dari Anda telah menjalani tes peningkatan sebelumnya, tapi ini pertama kalinya untuk beberapa dari Anda. Jadi saya akan membahasnya secara singkat.
Huyan Yong secara singkat merangkum poin-poin penting tentang Menara Roh Ilusi. Sebenarnya, dia sedang menjelaskan terutama untuk Ye Yuan dan Lu Er. Dalam kelompok ini, selain Ye Yuan dan Lu Er, semua orang telah berpartisipasi dalam tes kemajuan sebelumnya. Ye Yuan seharusnya sudah melalui tes masuk di Menara Roh Ilusi sebelumnya, tapi pendahulunya terlalu lemah, dan mustahil baginya untuk lulus ujian di Menara Roh Ilusi. Jadi, Ye Hang menarik banyak tali saat itu sebelum berhasil mendorong Ye Yuan ke sini. Oleh karena itu, dia bahkan belum pernah pergi ke Menara Roh Ilusi sebelumnya. Merasakan lapisan pembatasan pada Menara Roh Ilusi, Ye Yuan memuji dan berkomentar, jadi itu adalah 32 pembatasan spirit artifak. Sekte Awan Tenang memang memiliki beberapa cara. Artefak roh 32 pembatasan tidak banyak berarti di mata Ye Yuan. Namun, meskipun peringkat artefak roh ini tidak tinggi, ia memiliki beberapa fitur unik, sehingga cocok digunakan untuk ujian kemajuan siswa. Menara Roh Ilusi ini tampaknya telah dikembangkan secara khusus oleh Sekte Awan Tenang untuk menilai siswa ke dalam peringkat. Ada total 5 wilayah, yaitu, kemajuan masuk, peningkatan peringkat kuning, peningkatan peringkat hitam, peningkatan peringkat bumi, dan peningkatan peringkat surga. 4 wilayah pertama sesuai dengan peringkat 4 siswa di Akademi Danwu. Melewati kemajuan siswa memungkinkan seseorang untuk naik ke peringkat kuning, melewati peningkatan peringkat kuning memungkinkan seseorang untuk naik ke peringkat hitam, dan seterusnya. Terakhir, kemajuan peringkat surga adalah apa yang digunakan Sekte Awan Tenang untuk menentukan apakah siswa peringkat surga memenuhi syarat untuk memasuki sekte tersebut. Itu adalah ujian untuk menjadi murid sekte luar. Jelas, kesulitan dari 5 tes meningkat secara progresif. Pada saat itu adalah tes peningkatan peringkat hitam. Kesulitannya sudah agak berlebihan. Kenyataannya, bakat Lin Tiancheng tidaklah buruk, hanya saja tes lanjutan peringkat bumi benar-benar keterlaluan. Itu sebabnya dia gagal berulang kali. Ada banyak siswa seperti dia di antara siswa peringkat bumi. Adapun tes peningkatan peringkat surga, saya sangat berharap bahwa salah satu dari Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian itu selama Anda menjadi siswa di Akademi Danwu, kata Huyan Yong kepada para siswa. Kata-kata Huyan Yong tidak terlalu menimbulkan reaksi dari semua orang. Jelas, mereka semua tahu betapa mengerikannya ujian itu. Apa yang dikatakan Huyan Yong adalah memenuhi syarat, dan bukan lulus. Artinya, tidak ada orang di sini yang akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba ujian sebelum mereka lulus dari Akademi Danwu pada usia 20. Orang hanya bisa membayangkan kesulitan ujian itu. Sebagian besar siswa di sini hari ini berpartisipasi dalam tes peningkatan peringkat hitam, alias tes untuk peringkat hitam untuk naik ke peringkat bumi. Sebagian kecil berpartisipasi dalam tes peningkatan peringkat kuning dan tes peningkatan peringkat bumi. Lu Er adalah satu-satunya orang yang berpartisipasi dalam tes ujian peningkatan. Pertama kali Anda memasuki Menara Ilusi Roh, Anda dapat mengambil bagian dalam beberapa tes peningkatan peringkat. Sampai Anda terbunuh, atau mundur secara sukarela, setelah lulus tes, Anda akan secara otomatis dikirim ke tes berikutnya. Di sana, Anda dapat membuat keputusan apakah Anda ingin menjalani tes berikutnya atau tidak. Pada saat itu, Menara Roh Ilusi akan mencatat tes peningkatan peringkat tempat Anda terbunuh. Lain kali Anda memasuki Menara Roh Ilusi, Anda akan mulai lagi dari peringkat itu. Baiklah, sekarang masuk ke Menara Ilusi Roh. Jelas, beberapa kalimat terakhir Huyan Yong dimaksudkan untuk Ye Yuan. Huyan Yong kemudian berjalan di depan gerbang Menara Ilusi Roh dan menggerakkan tangannya setengah melengkung di depannya. Energi esensi hitam samar ditembakkan ke Menara Roh Ilusi. Setelah itu, gerbang Menara Ilusi Roh perlahan terbuka. Para siswa yang mengikuti ujian masuk dengan tertib. Saat mereka memasuki gerbang, mereka menghilang. Ketika giliran Lin Tiancheng untuk masuk, dia menatap tajam ke arah Ye Yuan. Jika kamu tidak bisa naik ke peringkat bumi, kamu akan selamanya menjadi sampah. Kamu dianggap beruntung hari ini dengan bantuan Guru Huyan. Di masa depan, jangan biarkan aku melihatmu di akademi. Jika tidak, kamu sudah mati. Setelah mengancam Ye Yuan, Lin Tiancheng melangkah maju dan langsung menghilang. Ye Yuan tertawa dan tidak mengingat peringatan Lin Tiancheng. Dia menoleh ke Lu Er dan berkata, "Lu Er, ayo masuk juga." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a